Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana niyyata wa zurriyyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan keberkahan bagi ana dan bagi antum semuanya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala yang atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah tabaraka wa taala berikan, kita kembali dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini, di rumah dari rumah-rumah Allah tabaraka wa taala. Salawat besertakan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan kata Allah, karena peringatan tersebut akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Allah tabaraka wa taala juga mengatakan, "Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Hendaklah kalian saling memberikan wasiat akan kebenaran dan berwasiat terhadap kesabaran. Jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah tabaraka wa taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Yang hidayah ini sangat kita butuhkan. Seorang yang telah Islam, dia telah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tetap membutuhkan hidayah dari Allah tabaraka wa taala. Karena betapa banyak mereka yang sudah Islam akan tetapi mereka menyimpang dalam memahami agama Islam. Maka butuh hidayah dari Allah tabaraka wa taala agar dapat memahami agama Islam, Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam yang difahami oleh para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an. Kita butuh hidayah dari Allah tabaraka wa taala untuk dapat berada di atas pemahaman Islam yang benar. Kemudian setelah itu kita juga masih butuh hidayah dari Allah tabaraka wa taala. Setelah kita mengetahui tentang agama Islam yang murni, Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita butuh hidayah dari Allah untuk dapat mengamalkannya. Betapa banyak seorang yang dia sudah ngaji sunnah, akan tetapi
amalan kesehariannya sangat jauh dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini pun kita butuh hidayah dari Allah taala, minta kepada Allah hidayah agar Allah taala mudahkan bagi kita untuk dapat mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada kita doa, meminta kepada Allah taala ilmu yang bermanfaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan minta ilmu saja. Rasulullah SAW mengajarkan minta, jika minta maka mintalah ilmu yang bermanfaat. Makanya dalam doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah katakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Karena ilmu jamaah rahmat Allah taala yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan, ilmu yang menjadikan seorang bertambah rasa takutnya kepada Allah taala sehingga dia bersegera melakukan perintah Allah taala dan bersegera menjauhkan dirinya dari apa yang Allah taala larang. Allah taala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah taala ingin melihat di antara kalian siapa yang paling baik amalannya, bukan hanya sekedar apa yang dia ketahui namun tidak dia amalkan. Allah taala memuji orang yang memiliki ilmu. Allah tinggikan derajat mereka. Allah taala katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tinggikan derajat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu yang ada samarahnya, ilmu yang ada hasilnya, ilmu yang diamalkan, ilmu yang menghadirkan rasa takut kepada Allah taala. Rasulullah SAW mengatakan, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah taala dari hamba-hambanya adalah para ulama. Para ulama adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Maka kita butuh hidayah dari Allah taala untuk dapat mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari sunnah Nabi Muhammad SAW ini. Kemudian kita juga butuh hidayah dari Allah taala untuk dapat istiqomah setelah kita mengamalkan. Diberi hidayah oleh Allah taala untuk melakukan amal soleh, maka betapa banyak kita dapati orang yang dulu kita dapati sebagai orang-orang yang sangat bersemangat dalam melakukan amal soleh, semangat menuntut ilmu, dia semangat untuk melakukan sholat, bahkan sholatnya di saf-saf terdepan. Akan tapi pada hari ini dia jauh dari majelis ilmu yang benar. Dia disibukkan dengan perkara dunianya. Sebagian yang lainnya mereka menyimpang pemahamannya sehingga jauh dari para ulama. Maka kita tetap butuh hidayah dari Allah taala setelah kita Islam, setelah kita mengetahui Islam yang benar sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Maka kita minta kepada Allah hidayah untuk dapat mengamalkan Islam ini. Kemudian setelah itu kita minta kepada Allah taala untuk dapat istiqomah di atas amal soleh yang kita kerjakan tersebut. Kemudian juga dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah taala, kita juga butuh hidayah dari Allah. Betapa banyak seorang yang dia melakukan ketaatan,
dia melakukan amal soleh, tetapi dia juga jatuh kepada kemaksiatan. Dia masih belum mampu untuk memelihara pandangan matanya dari apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala haramkan. Maka kita butuh hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia rajin pergi kajian, tapi masih suka mendengarkan musik. Maka ini butuh hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kemudahan untuk dapat meninggalkan kemaksiatan tersebut. Kemudian tetap kita masih butuh hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah kita tinggalkan kemaksiatan itu, butuh istiqomah untuk menjauhkan segala macam bentuk kemaksiatan tersebut. Dan ketahuilah jamaah yang rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makarih. Neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dikelilingi dengan perkara-perkara yang disenangi oleh syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan syahwat dengan jama'arnya banyak sekali yang mengelilingi neraka ini, perkara-perkara yang dicintai oleh syahwat manusia. Maka kita butuh hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menghindarinya. Syahwat terhadap harta butuh hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dapat selamat darinya. Syahwat terhadap jabatan, terhadap kedudukan, terhadap pujian manusia, maka butuh hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita dapat terselamatkan darinya. Syahwat terhadap wanita yang tidak dihalalkan baginya, maka ini butuh hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita terselamatkan dari fitnah tersebut. Begitu juga dengan fitnah syubhat, fitnah penyimpangan dalam masalah akidah, dalam masalah iman. Maka kita butuh hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dapat menjauhinya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita hidayahnya untuk dapat tegar berada di atas siratal mustaqim, untuk dapat senantiasa berjalan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita hidayahnya. Kehidupan yang kita jalani di atas muka bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala ini sering kali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, penuh dengan lika-liku, penuh dengan ujian. Seorang yang dia bekerja, seringkali kerjaannya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Dia berteman dengan seseorang, ternyata temannya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Dia menikah, ternyata istrinya tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan selama ini. Dia berdagang, ternyata hasil dagangannya tidak sesuai dengan apa yang dia kira akan dia dapatkan. Dia belajar, menuntut ilmu, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Inilah jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kehidupan kita di dunia penuh dengan lika-liku, penuh dengan ujian. Kadangkala ada kesenangan, tapi kesenangan itu adalah kesenangan yang semu.
Oleh sebab itu Allah Taala katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah sifati kesenangan di dunia ini dengan mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Dan untuk mensikapi hal yang demikian, jamaah rahmati Allah taala, hadanallahu ayyakum, untuk menghilangkan kegelisahan, untuk mendatangkan ketenangan kita hidup di dunia, maka kita butuh akidah yang kokoh, akidah yang kuat dari sumber yang terpercaya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita harus berpegang teguh istiqomah di atas akidah ini agar kehidupan kita di dunia ini menjadi kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang mendatangkan ketenangan, tidak penuh dengan kegelisahan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang berasal dari Al-Quranul Karim, dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum sayyain la tadillu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua perkara yang apabila kalian pegang dua ini, kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Kalian akan terus berada di atas kebaikan. Kitab Allah wa sunnati, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dua hal ini, jamaah rahmati Allah taala, adalah pokok dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dalam memahami kedua sumber ini, maka kita butuh pemahaman yang benar, yaitu dari apa yang difahami oleh para salafun saleh, yang dipahami oleh para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim jami'an. Oleh sebab itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu ketika menjelaskan tentang ciri akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Ahmad mengatakan at-tamassuku fima alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu menjelaskan tentang ciri khusus Ahlus Sunnah, maka Imam Ahmad tidak mengatakan Ahlus Sunnah itu yang berpegang pada Al-Quran, berpegang pada As-Sunnah, karena semua muslim, kata beliau rahimahullah, pasti akan mengatakan pegangannya Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang jadi masalah adalah bagaimana mereka dalam memahami Al-Quran dan sunnah ini. Maka ciri utama dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah bagaimana mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah ini berdasarkan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim jami'an. Apabila ini setelah kita dapatkan, jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah yakin suatu perkara tersebut bersumber dari Allah, bersumber dari Rasulnya, dan begitulah yang dipahami oleh para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an, maka pegang erat dia, addu alaiha bin nawajid, gigit dia dengan gigi geraham kalian, jangan pernah dilepaskan. Para ulama menjelaskan kenapa disuruh gigit, pegang erat, karena di sana akan ada orang-orang yang berupaya untuk mengambilnya dari kita. Nikmat yang besar ini harus kita jaga, jangan sampai hilang. Minta kepada Allah Taala keistiqomahan, minta kepada Allah Taala kemudahan untuk menjaganya, dan jangan tertipu dengan indahnya retorika. Jangan tertipu dengan orang-orang yang
Mereka salah dalam memahami agama ini, kemudian mengajak manusia kepada pemahaman yang salah tersebut. Jangan tertipu dengan kecerdasan, karena betapa banyak orang-orang yang cerdas ternyata salah dalam memahami agama Islam ini. Wasil bin Atha adalah salah seorang dari murid Hasan al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in yang terkemuka. Dia merupakan tokoh Mu'tazilah, suatu firqah yang salah dalam memahami iman. Murid dari seorang ulama terkemuka, Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Suatu ketika pada saat muncul fitnah tentang perkara iman dalam suatu majelis seperti ini, seorang bertanya kepada Hasan al-Basri tentang perkara iman, yaitu bagaimana keadaan pelaku dosa besar. Apakah pelaku dosa besar ini dia muslim atau kafir? Apakah dia masuk surga atau kekal dalam neraka? Seorang bertanya kepada Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Kemudian berdirilah Wasil bin Atha ini. Dia menjawab pertanyaan tersebut. Dia katakan pelaku dosa besar baina manzilatain, manzilatun baina manzilatain. Pelaku dosa besar, kata Wasil bin Atha, ini adalah berada pada suatu keadaan, suatu manzilah, kedudukan di antara dua kedudukan. Maksudnya apa? Pelaku dosa besar ini tidak mukmin, tidak kafir, kata Wasil bin Atha. Ya, kemudian Wasil bin Atha pun meninggalkan majelisnya Hasan al-Basri, i'tizal, keluar dari majelisnya Hasan al-Basri rahimahullah. Makanya dikenal Wasil bin Atha ini dengan Mu'tazilah. Orang-orang menyebut mereka dengan Mu'tazilah. Ini Wasil bin Atha orang yang cerdas sekali. Dia pernah berkhutbah secara langsung, yang mana pada khutbah tersebut tidak ada huruf ra-nya. Ini orang yang cerdas. Makanya para ulama mengakui tentang kecerdasan dari Wasil bin Atha ini, diakui kecerdasannya. Tapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengomentari tentang orang seperti Wasil bin Atha ini, Syekhul Islam katakan utuz zakat wa lam yu'tuz zakat. Orang-orang ini diberikan kecerdasan oleh Allah Taala, akan tetapi tidak diberikan kesucian hati. Dia cerdas tapi tidak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar. I'tizal, keluar dari majelis ulama, majelis Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, dan menjadi pentolan pendiri sekte Mu'tazilah. Kemudian setelah Wasil bin Atha keluar, diikuti juga oleh Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini, jamaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya, adalah seorang yang terkenal juhud. Dia sering menangis, baca Quran nangis, ceramah seperti ini dia menangis, sehingga menyentuh hati kaum muslimin, sehingga banyak orang yang terfitnah
Akan tetapi Amr bin Ubaid ini merupakan pentolan Mu'tazilah. Makanya di sini para ulama mengingatkan jangan tertipu. Jangan tertipu dengan seorang yang cerdas akan tapi ternyata akidahnya menyimpang. Jangan tertipu dengan orang yang suka menangis, yang tampak juhud akan tetapi akidahnya menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah kenapa dikatakan apabila kita telah mengenal akidah yang lurus ini, mengenal Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang difahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, addu alaiha bin nawajid, gigit dia dengan gigi geraham kalian, pegang erat akidah ini, jangan sampai kita tertipu, jangan sampai dia lepas, karena ini adalah kunci kebahagiaan kita. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah tabaraka wa taala berikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya. Ada beberapa hal yang dengannya pula, dengan berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi, ada beberapa poin di dalamnya yang akan menghilangkan kegelisahan dari diri seorang hamba dan menjadikan dia tenang dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Yang pertama adalah dia meyakini bahwasanya kebahagiaan dan kesedihan, suka dan duka yang dia alami di atas muka bumi Allah tabaraka wa taala ini merupakan takdir Allah tabaraka wa taala. Kesuksesan yang dia raih, dia yakin ini adalah dari Allah tabaraka wa taala, bukan karena kehebatan dirinya. Dia sandarkan kepada Allah tabaraka wa taala. Musibah yang dia dapatkan, dia yakin ini dari Allah tabaraka wa taala, dari Rabb yang sangat sayang pada dirinya, Rabb yang merupakan Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang cinta kepada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-imanu an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan buruknya. Yang buruk menurut prasangkaan manusia, karena bisa jadi perkara itu seorang kira dia adalah keburukan, padahal hakikatnya adalah kebaikan untuk dirinya. Dia tidak mengetahuinya, akan tapi Allah dengan keluasan ilmunya mengetahui kebaikan untuk hamba-hambanya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 215, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, diwajibkan bagi kalian untuk berperang, untuk berjihad, sedangkan jihad itu tidak ada satupun dari kalian yang menyukainya. Siapa yang suka jihad? Jamaah rahmat Allah tabaraka wa taala, yang suka berperang siapa? Kalian tidak menyukainya, kata Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah lanjutkan, wa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kalian membenci suatu perkara,
akan tetapi pada hakikatnya perkara itu merupakan kebaikan bagi kalian. Dan bisa jadi kalian membenci suatu perkara, padahal bisa jadi kalian membenci suatu perkara padahal perkara itu kebaikan bagi kalian. Dan bisa jadi kalian menyukai suatu perkara padahal dia pada hakikatnya adalah keburukan bagi kalian. Manusia dengan kelemahannya tidak mengetahui kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha luas ilmunya mengetahui segala sesuatu. Makanya di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui dan kalian tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak tahu. Terkadang betapa banyak manusia yang mendapatkan musibah pada hari ini, kemudian 10 tahun setelahnya baru dia syukuri, baru dia dapatkan, oh ternyata ini hikmahnya. Kenapa? Manusia lemah, kurang ilmunya, dan Allah Taala maha luas ilmunya. Yang pertama, kita akan bahagia menjalani kehidupan di dunia ini apabila kita yakin setiap perkara itu datang dari Allah Taala. Semakin kuat akidah kita, keyakinan kita, maka akan semakin tenang kita menjalani kehidupan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, sungguh di dunia ini ada surga yang mana barang siapa yang tidak pernah memasukinya, maka dia tidak akan pernah masuk surga di akhirat kelak. Kemudian beliau pun melanjutkan tentang bagaimana keadaan beliau sewaktu dimasukkan ke dalam penjara. Beliau rahimahullah katakan, apa yang diinginkan oleh musuh-musuhku terhadapku, surgaku ada di dalam hatiku, kata beliau rahimahullah. Kemanapun aku pergi, maka surga tersebut selalu menyertaiku. Ketahuilah ketika aku dimasukkan ke dalam penjara, maka dengannya aku dapat berkhalwat dengan Rabbku, dapat khusyuk berdua dengan Allah Taala, dapat fokus ibadah kepada Allah Taala. Jika mereka membunuhku, maka itu adalah syahadah, maka aku akan mati syahid, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan jika dia mengusirku dari kampungku, maka itu adalah wisata bagiku, aku dapat dakwah di tempat yang lainnya. Subhanallah, kita lihat bagaimana seorang ulama, bagaimanapun keadaannya, dia senantiasa syukuri, karena dia tahu yang mengatur semua ini adalah Allah Rabbul Alamin. Allah yang Ar-Rahman, Allah yang Ar-Rahim, Allah yang sangat sayang kepada hamba-hambanya, bahkan melebihi sayang dan cintanya seorang ibu kepada anaknya. Kemudian yang kedua, jamaah yang rahmati Allah Taala, agar seorang dapat bahagia dalam kehidupan dunia, dia meyakini setelah kesulitan yang dia alami pasti akan ada kemudahan. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Insyirah, Bismillahirrahmanirrahim, Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang ayat ini dalam kitab tafsirnya. Dalam ayat ini kata al-usra
Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kata al usra di sini terdapat huruf alif dan lam yang menunjukkan bahwasanya dia adalah ma'rifah. Sedangkan dalam kata yusra ini tidak ada alif lamnya, maka dia adalah nakirah. Ma'rifah itu khusus, nakirah itu umum. Jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Maka dalam ayat ini al-usra, kesulitan, ma'rifah artinya kesulitannya sudah diketahui. Kesulitannya sudah diketahui, dan al-usra yang pertama dan yang kedua ini sama-sama al-usra. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Pada setelah kesulitan ada kemudahan, setelah kesulitan ada kemudahan. Kesulitannya ini sama, artinya kesulitan ini ada satu di sini dalam ayat ini. Kenapa? Karena sama-sama ada alif dan lamnya, ma'rifah. Sedangkan yusra ini tidak ada alif dan lamnya, maka ini nakirah, dan nakirah ini ya dia masih umum, luas. Maka dari sini kata para ulama, dalam satu kesulitan Allah tabaraka wa taala siapkan banyak kemudahan. Kadang kesulitnya bentar, kemudahannya banyak. Dan seperti itulah jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, keadaan kita di dunia kadang memang ada sulit, tapi ingat kita bahwasanya kesulitan ini tidak akan lama, dan setelah kesulitan tadi Allah Ta'ala telah siapkan banyak kemudahan setelah itu. Ini akidah kita yang apabila kita pegang akidah ini, maka kita akan tenang dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kemudian yang ketiga, kita yakin bahwasanya tidak ada yang bisa mengangkat musibah yang menimpa seorang hamba kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Maka apabila kita mengalami kesulitan, sandarkanlah diri kita kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, innal ummata law ijtama'at ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahallahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmizi. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, sesungguhnya seseorang apabila berkumpul, satu umat berkumpul banyak manusia, bahkan juga jin dan manusia, makhluk semuanya berkumpul, mereka ingin memberikan manfaat bagi dirinya, ingin memberikan kebaikan bagi orang ini, kumpul semua orang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lam yanfa'uka, maka mereka tidak akan bisa memberikan kebaikan bagi dirinya illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan kebaikan itu menimpa dirinya. Tidak akan bisa orang itu berkumpul semuanya memberikan kemaslahatan bagi seorang, tidak bisa kata Allah, kecuali memang Allah telah takdirkan kebaikan ini akan dia dapatkan. Dan tidak mungkin orang bisa memberikan kemudaratan walaupun mereka berkumpul semuanya jin dan manusia kepada seorang hamba, kecuali Allah telah tetapkan musibah ini akan menimpa dirinya. Kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan bisa, jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Dan di akhir hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena yang menulis takdir itu telah diangkat dan tintanya telah kering. Artinya apa? Sudah selesai, sudah ditakdirkan semua oleh Allah tabaraka wa taala. Makanya tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Apa yang menimpa kita pada hari ini telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz.
tidak ada yang melenceng sedikit pun, maka tenang kita menjalani kehidupan, udah. Dan kita yakin tentang kasih sayang Allah Taala. Kemudian yang terakhir, tips agar kita dapat istiqomah dan tenang menjalani kehidupan di dunia ini, tetap tegar di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, adalah kita yakin rezeki seluruh makhluk ini pun berada di tangan Allah Taala. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah Ta'ala dialah zat yang memberikan rezeki. Allah Ta'ala juga katakan dalam Quran surah Hud ayat ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah hewan melata yang ada di atas muka bumi ini, binatang yang kecil sekalipun, melainkan Allah Ta'ala telah tetapkan rezekinya. Jamaah rahmati Allah Ta'ala. Hewan yang kecil atau melihat ulat yang ada di daun itu telah Allah tetapkan rezekinya. Burung yang terbang pada pagi hari ini telah Allah tetapkan rezekinya. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Sudah diberikan oleh Allah Ta'ala. Ini rezekinya sudah dibagi oleh Allah Ta'ala. Maka seorang yang dia beriman kepada Allah, yakin Allah memberikan rezekinya, seorang ahlu sunnah wal jamaah, maka tidak akan khawatir tidak mendapatkan rezeki. Dia akan ambil rezeki tersebut dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Dia tinggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan pada hari ini jamaah namanya Allah Ta'ala, kita dapati banyak manusia yang tidak peduli dengan halal haram seperti ini. Dan ini telah diprediksi, telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalul mar'u mimma akhadhal mal aminal halal am minal haram. Akan datang suatu masa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada masa tersebut, pada zaman tersebut, manusia tidak peduli lagi dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Mereka ini jamaah rahmati Allah Ta'ala adalah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdul khamisah. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian. Orang-orang yang telah diperbudak oleh dunia. Maka yang keempat ini kita harus yakin bahwasanya rezeki semua makhluk telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Maka kita tidak akan khawatir, kita tetap berikhtiar. Jangan salah dalam memahami perkara ini. Ikhtiar tetap dilakukan. Mengambil sebab ini disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengambil sebab, bukan tawakal kita diam di rumah, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, tetap kita turun untuk mencari rezeki Allah Ta'ala. Kalau sakit kita berobat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, tadawwu ya ibadallah wa la tadawwu bil haram. Jika sakit kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, berobat. Silakan berobat. Akan tapi di akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan, wala tadawu bil haram. Akan tapi jangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Dalam hadis ini Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita untuk ikhtiar, untuk mengambil sebab. Tapi tawakalnya kita kepada Allah Ta'ala. Seorang yang sakit, dia berobat, pergi misalnya dia ke dokter, ke tabib, maka ini adalah bentuk pengambilan sebabnya. Kenapa pergi berobat? Kenapa minum obat misalnya? Karena ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakin bahwasanya yang memberikan kesembuhan ini bukan obat tersebut. Ini hanya pengambilan sebab. Yang memberikan kesembuhan adalah Allah Ta'ala. Sewaktu kita bekerja,
kita keluar turun pada pagi hari bekerja, maka kita yakin yang memberikan rezeki tersebut bukan atasan kita, bukan dari perusahaan tempat kita bekerja, bukan dari konsumen kita, bukan. Ini hanya sebab. Akan tapi yang memberikan kepada kita rezeki adalah Allah. Maka bertawakallah kita kepada Allah Taala. Mintalah rezeki itu kepada Allah Taala dan cukupkanlah kepada perkara yang dihalalkan oleh Allah dan jauhilah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Taala. Nabi SAW juga mengingatkan, kullul lahmin nabata minas syuhti fannaru aula biha. Sungguh daging, kata Nabi SAW, yang tumbuh dari harta haram yang dia masukkan ke dalam tubuhnya, dia masukkan ke dalam tubuh istrinya, dia masukkan ke dalam tubuh anak-anaknya, fannaru aula biha, maka api nerakalah yang lebih berhak untuk mencabik-cabiknya. Anda rasa ini saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Semoga dengannya Allah Taala berikan kepada kita hidayahnya, dan kita mohon kepada Allah Taala agar Allah Taala catat pertemuan kita ini dalam catatan amal kebaikan kita yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Arsyil Azim bi asma'il husna wa sifatil ulia, dengan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, agar Allah Taala bagikan kita, kumpulkan kita nanti di surga Firdaus bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.